Hai, jumpa lagi di Mei Channel. Pada kali ini, saya akan membahas contoh soal AKM, beserta pembahasan, dan cara menjawabnya. Video ini merupakan lanjutan dari video contoh soal AKM materi numerasi, part 1 yang videonya bisa dilihat di kolom deskripsi. Sekarang kita bahas soalnya, bentuk soalnya pilihan ganda. Perhatikan soal berikut ini. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Perhatikan kata kunci dari pokok pertanyaannya. 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Yang ditanyakan itu adalah, berapa bagian dari buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? Buku cerita fiksi sudah ada 30%, kemudian buku pelajarannya ada 0,25. Nah, itu semua merupakan bentuk pecahan. Untuk menjawab pertanyaan soal seperti ini, bentuk pecahannya harus kita samakan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan, 30% artinya per 100, jadinya 30/100% itu artinya per 100. Itu untuk buku cerita fiksi. Kemudian, yang 0,25, kita rubah ke pecahan biasa. 0,25 merupakan bentuk bilangan desimal, ini sama dengan 25/100. Perhatikan, di belakang koma ada 2 angka. Artinya, kalau 2 angka di belakang koma, sama dengan per 100, jadi buku fiksi jumlahnya 30%, buku pelajaran jumlahnya 25%. Kalau keseluruhan, kan harusnya 100%, ini sudah ada 30% dan 25%. Ketika kita jumlahkan 30% ditambah 25%, hasilnya menjadi 55/100 atau 55%. Yang ingin diketahui kan buku ensiklopedia ada berapa bagian? Kalau mau semuanya, 100%, tinggal kita kurangkan saja. 100% dikurangi 55% sama dengan 45%. Atau sama dengan 45/100. Jadi buku ensiklopedia itu ada 45%. Sekarang, kita lihat jawabannya. Ada tidak? 45%. Ternyata tidak ada. Nah, kalau kejadian seperti itu, kita harus cerdas juga. Nah, kita perhatikan, 45/100 harus kita sederhanakan lagi, seperti contoh soal sebelumnya. Jadi, 45/100 harus kita bagi dengan penyebut dan pembilang yang sama. Misal, 45/100 kita bagi dengan 5/5. Jadi hasilnya, 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasil penyederhanaan, 45/100 adalah 9/20. Sekarang perhatikan jawabannya. Ada tidak? 9/20. Ternyata ada, berarti sisa buku ensiklopedia ada 9/20 bagian. Jadi jawabannya yang B, 9/20 bagian. Jadi, kalau mendapatkan hasil seperti tadi, kita jangan langsung menyimpulkan bahwa jawabannya tidak ada, tapi kita harus mencoba menyederhanakan dulu jawabannya. Yaitu, dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi kesimpulannya, untuk menjawab soal-soal numerasi, kita harus teliti dalam menjawab pertanyaannya. Sampai di sini dulu pembahasan soalnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan sampai kalian hanya tahu isinya saja. Tapi, kalian harus tahu proses untuk mencapai isinya. Itu yang penting. Jadi, kalian paham cara-caranya atau langkah-langkahnya untuk menjawab soal tersebut, seperti itu.
Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, tentang posisi pecahan pada garis bilangan. Materi ini merupakan kompetensi minimum yang harus kalian kuasai. Soal berikut bentuknya pilihan ganda, jadi, nanti kalian memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya, gambar berikut merupakan posisi rumah Alika, yaitu pada koordinat B3. Nah, kita perhatikan koordinat B3. Nah ini titik B-nya, dan ini 3-nya. 1, 2, 3. Jadi koordinatnya B3 berarti di sini. Kemudian kita lihat lanjutan soalnya. Setiap satu kotak sama dengan 1 kilometer. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 kilometer ke arah timur, dan 4 kilometer ke arah selatan. Di manakah letak pasar pada peta tersebut? Baik, yang pertama kita perhatikan dulu arah mata angin. Nah, ini yang ke atas ini adalah utara, yang ke bawah adalah selatan, yang ke arah kanan adalah timur, sedangkan yang ke arah kiri adalah barat. Nah, kita harus paham dulu tentang arah mata angin, seperti ini. Baik, kita lihat soalnya lagi. Setiap satu kotak sama dengan 1 kilometer, jadi setiap satu kotak ini berjarak 1 kilometer. Untuk pergi ke pasar, Alika menempuh 5 kilometer ke arah timur. Jadi kita perhatikan, 5 kilometer ke arah timur, berarti ke arah kanan. Baik, kita hitung sekarang ke arah kanan. Ini rumah Alika, kita hitung 5 kilometer ke arah timur, atau ke arah kanan. Mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini udah 5 kilometer. Berarti 5 kilometer ke arah timur itu di sini. Kemudian, 4 kilometer ke arah selatan, atau ke arah bawah. Nah, dari sini menghitungnya, jangan dari sini, tapi dari sini. Kita hitung 4 kilometer ke arah selatan, berarti ke arah bawah. Perhatikan petunjuk arah mata anginnya. Kita hitung, 1, 2, 3, 4. Nah, posisi 4 kilometer ke arah selatan itu di sini. Kita tandai, nah, di sini. Setelah itu kita lihat koordinatnya. Nah, ini koordinatnya F. Kemudian kita lihat angkanya. Nah, ini angkanya 8, jadi posisi pasar itu F8. Berarti jawabannya yang ini, yang B, F8. Paham kan sekarang? Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bentuknya masih pilihan ganda. Jadi, dipilih salah satu jawaban yang paling tepat. Sekarang kita baca dulu soalnya. Budi memegang angka 61%, Dinda memegang angka 0,7, Ade memegang angka 0,68, dan Yuda memegang angka 5/9. Mereka disuruh berbaris sesuai urutan bilangan yang mereka pegang, urutan mulai dari yang terkecil berdiri paling depan. Baik, kita harus paham dulu maksud dari soal ini. Di sini ada angka-angka, jadi setiap orang memegang angka. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nantinya diurutkan, konsepnya seperti itu, diurutkan dari yang terkecil. Nanti yang paling kecilnya siapa? Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Caranya adalah, kita lihat dulu masing-masing nilai bilangan ini. Kalau sudah ketemu, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun sebaliknya. Kalau sudah tahu, maka nanti jadi tahu urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita lihat dulu, angkanya Budi, angkanya Dinda, angkanya Ade, dan angkanya Yuda. Kita tulis angkanya. Budi angkanya 61%, Dinda 0,7. Ade 0,68 dan Yuda 5/9. Nah, ini kita bisa membandingkan semua bilangan ke dalam bentuk yang sama. Kalau kita mau pakai persen berarti yang lain juga harus kita rubah ke dalam bentuk persen angkanya. Kalau kita mau pakai yang desimal, kita rubah semuanya ke dalam bentuk desimal. Kalau pecahan, kita rubah semuanya ke pecahan. Makanya,
Kita rubah dulu semuanya ini ke dalam satuan yang sama jenisnya. Nah, ini sudah ada desimal 2, ini, dan ini. Nah, yang ini, yang akan kita rubah, 61% dan 5/9. Ini kita rubah ke dalam bentuk desimal. Nah, ini kita tahu bahwa 61% itu adalah per 100, jadi 61/100. Sekarang kita rubah ke bilangan desimal. Gimana caranya? Ya tinggal dibagi, pembilang dibagi penyebutnya. Jadi, kalau kita akan merubah dari bilangan pecahan ke dalam bentuk desimal, tinggal membagi pembilang dengan penyebutnya. Sekarang kita bagi, 61 dibagi 100, tambahkan nolnya di sini, jadi 610, di sini juga tambahkan 0, kemudian koma. Nah, kalau sudah seperti ini kita bagi saja 610, dibagi 100, atau berapa kali 100, hasilnya mendekati 610, tapi jangan sampai lebih. Baik, di sini kita tulis angka 6 dikali 100, hasilnya 600, sekarang kita kurangi 610, dikurangi 600, hasilnya 10, nah ini 10 angkanya masih lebih kecil dari pembaginya. Caranya, kita tambahin lagi nolnya 1, jadinya 100. Nah, ini 100 dibagi 100, atau dikali berapa hasilnya 100, ini tentu hasilnya 1. 1 dikali 100 hasilnya 100. Jadi, 100 dikurang 100, sama dengan 0, seperti ini berarti sudah selesai. Jadi 61% itu bentuk desimalnya adalah 0,61. Nah, seperti itu caranya. Sekarang yang punya Yuda, kita rubah dulu angkanya ke dalam bentuk desimal. 5 dibagi 9. Nah, 5 lebih kecil dari pembaginya, jadi kita tambahin 0 di sini. Terus tulis di atas 0, berapa kali 9, yang hasilnya 50. Atau mendekati 50, jangan lebih ya. Kita coba di sini kita tulis 5, karena kalau 6, jumlahnya pasti lebih, sebab 6 dikali 9, hasilnya 54. Oleh karena itu, agar hasilnya tidak lebih dari 50, kita tulis 5. Jadi 5 dikali 9, hasilnya 45, lalu kita kurangkan, 50 dikurangi 45, sama dengan 5. Karena lebih kecil dari pembagi, maka kita tambahin lagi 0 di sini. Maka di sini hasilnya 5 lagi. 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah di sini hasilnya masih sama 5. Dan seterusnya akan seperti itu. Oleh karena itu kita bulatkan saja. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Seperti yang lain. Nah ini 5. Di aturan pembulatan bisa ditambahkan ke sini jadi 6. Artinya, ini dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma. Hasilnya 0,56, berarti 5/9. Bentuk desimalnya adalah 0,56. Seperti itu. Nah, sekarang bentuk angkanya sudah sama desimal semuanya. Setelah itu, kita cek, bisa dibandingkan mana bilangan paling kecil, dan mana bilangan paling besar. Nah, kita lihat yang paling kecil itu, 1, punyanya Yuda, 0,56, bilangan paling kecil yang kedua, punyanya Budi, 0,61. Bilangan paling kecil ketiga, punyanya Ade, 0,68. Bilangan paling kecil keempat, punyanya Dinda, 0,7. Jadi, urutan yang paling kecil itu adalah Yuda, Budi, Ade, dan yang terakhir adalah Dinda. Jadi jawabannya yang ini, yang A, Yuda, Budi, Ade, Dinda. Seperti itu, baik, sudah jelaskan pembahasannya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan soal di video part 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan nanti, dalam mengerjakan soal-soal AKM-nya lancar tidak ada hambatan apapun. Silahkan, subscribe dulu channelnya Mei Channel. Jangan lupa di like, di share ke semua sosial media kalian. Di komen juga,
agar bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.